Israel dikabarkan mulai melaksanakan rencana kontroversialnya untuk warga Palestina. Dilaporkan Israel berencana untuk mendeportasi warga dari jalur Gaza ke luar negeri. Kelompok pertama yang terdiri dari 100 warga Palestina akan menjadi bagian dari uji coba program tersebut dan bersiap untuk dideportasi ke Indonesia. Media Israel menyebut deportasi ini sebagai bagian dari emigrasi sukarela. Dikutip dari Tribun News, Kamis 27 Maret 2025, program percontohan ini akan dijalankan oleh Mayor Jenderal Ghassan Alian, Kepala Kantor Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah atau GOKAT. Warga Palestina yang terlibat dalam program ini sebagian besar akan dipekerjakan di sektor konstruksi di Indonesia. Israel sendiri berharap langkah tersebut dapat mendorong ribuan penduduk Gaza untuk pindah secara sukarela ke Indonesia, bahkan untuk bekerja dan menetap secara permanen di sana. Namun langkah ini tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pemerintah Indonesia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyoroti demonstrasi yang dilakukan warga Gaza di Pirlahia pada Rabu 26 Maret 2025. Diketahui aksi tersebut digelar oleh warga Gaza yang menuntut diakhirinya agresi dan perang. Para warga itu meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan agar Hamas mengakhiri peperangan. Mengetahui adanya demo itu, Netanyahu tak menyangka lantaran aksi menentang Hamas itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam rapat parlemen Israel Knesset. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengklaim bahwa serangan Israel di Gaza berhasil mendorong warga Palestina untuk memprotes Hamas. Dikatakan Netanyahu, demo itu menandai banyaknya warga Gaza yang menyadari bahwa Hamas mendatangkan kerugian bagi mereka. Netanyahu pun sesumbar bahwa kebijakan yang diterapkan Israel sukses besar. Dengan adanya demo itu, membuat Netanyahu semakin bertekad untuk mencapai semua tujuan perang dan melenyapkan Hamas. Bahkan Netanyahu menyatakan bahwa ia juga bisa saja memulangkan semua tahanan Palestina jika Gaza tak lagi mengancam Israel. Pasukan Pertahanan Israel IDF akan segera mengungkap hasil investigasi terkait pembantaian yang terjadi pada Festival Musik Nova. Diketahui festival musik itu digelar di hutan Reim dekat perbatasan Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Militer Israel mengumumkan bahwa temuan tersebut akan disampaikan kepada keluarga korban yang tewas, para sandera dan penyintas serangan. Mulai Rabu 3 April 2025 mendatang, IDF akan membeberkan hasil temuan mereka. Dikutip dari Tribun News, investigasi ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Purnawirawan Idhom Mizrahi dan akan dipresentasikan bersama dengan perwira lainnya. IDF telah merencanakan beberapa sesi presentasi yang akan berlangsung di Kompleks Tel Aviv Expo antara 30 Maret hingga 4 April. Keluarga 344 korban sipil akan diberitahu melalui pesan teks dan berkesempatan untuk mendaftar salah satu presentasi pada 2 April. Selain itu, IDF akan mengadakan sesi khusus untuk keluarga 16 tentara yang gugur, 16 polisi, serta 2 agen Shin Bet yang juga tewas dalam serangan tersebut. Presentasi khusus juga akan diselenggarakan untuk keluarga sandera yang diculik dari festival, termasuk mereka yang telah dibebaskan. Para penyintas dari pembantaian tersebut juga akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan hasil investigasi pada 3 April. Gelombang protes besar meletus di Gaza, Palestina pada Selasa 25 Maret 2025. Para warga Gaza yang terlibat protes itu menyerukan agar perang antara Hamas dan Israel segera diakhiri. Aksi protes ini diklaim oleh beberapa pihak dipicu oleh otoritas Palestina yang berada di Ramallah. Hamas pun menuduh unit media keamanan dalam Dinas Intelijen Palestina sebagai pihak yang memprovokasi perlawanan ini. Dalam responsnya, Hamas menggambarkan para demonstran sebagai agen pendudukan. Itu merupakan sebuah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut pengkhianat. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Brigadir Qassam, sayap militan Hamas, melalui saluran Telegram mereka. Dikutip dari Tribun News, diketahui bahwa warga Gaza melakukan aksi dengan meneriakkan slogan-slogan anti-Hamas. Mereka turut membawa spanduk yang berisi seruan untuk menghentikan perang dan memulai perdamaian.
Israel melancarkan serangan udara yang menewaskan seorang komandan senior Hizbullah dan menarget sejumlah anggota lainnya di wilayah selatan Lebanon. Menurut pernyataan resmi Israel pada Kamis 27 Maret 2025, jet tempur Zionis juga melanjutkan serangan ke daerah pelabuhan Latakia di Suriah. Ledakan besar pun mengguncang kawasan tersebut. Pasukan pertahanan Israel IDF mengonfirmasi bahwa serangan udara dilancarkan di distrik Tire, Lebanon Selatan. Serangan itu menewaskan Ahmed Adnan Bajija, komandan batalion dari pasukan elit Radwan Hizbullah. Bajija dilaporkan terlibat dalam berbagai serangan terhadap Israel dan pasukan IDF. Bahkan selama periode gencatan senjata beberapa bulan terakhir, IDF menyatakan bahwa komandan tersebut terus beraktivitas dalam serangan teror di garis depan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, pesawat tak berawak IDF beroperasi pada tengah malam. Serangan itu menghancurkan kendaraan di desa Derkaya dekat dengan mangrove. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1 korban tewas dalam serangan ini. Sementara gambar-gambar dari lokasi kejadian memperlihatkan kendaraan yang terbakar akibat ledakan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.